selamat datang di podcast Bisik Bincang Asik bersama aku Amanda Putri sebagai moderator di podcast kali ini. Nah teman-teman, di podcast kali ini aku ditemenin sama narasumber kakak-kakak yang keren ini yang akan membahas tentang UNER dan juga beasiswa yang ada di UNER. Oke, sebelum kita lanjut ke podcast, mungkin kakak-kakak bisa perkenalan dulu. Oke, sebelumnya teman-teman, jadi narasumber kita ini ada Kak Rio sebagai Menteri Kementerian Pemnas Auko dan juga ada Kak Mugi sebagai koordinator. Mungkin boleh dari Kak Mugi dulu perkenalan dari Prodi dan Fakultas apa? Halo semuanya, kenalin aku Mugi Utomo atau biasa dipanggil Mugi. Aku dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknologi Sains Data angkatan 2023. Oke, kenalin aku Rio Sepanmada, di sini sebagai Menteri dari Kementerian Pengabdian Masyarakat AUKO dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Aquaculture angkatan 2022. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan nih Kak, aku mau tahu deh, kakak masuk ke Universitas Airlangga ini lewat jalur apa sih? Kalau dari aku sendiri, aku melalui jalur mandiri. Kalau Kak Mugi? Aku dari jalur SNBP. Kalau di UNER itu ada 4 jalur ya. Yang pertama itu jalur SNBP. SNBP itu kayak jalur undangan tanpa tes, itu dengan menggunakan nilai rata-rata rapot atau menggunakan prestasi yang mereka miliki. Jadi di jalur SNBP ini dari kuotanya itu ada cuma 20%. Iya. Kemudian yang kedua ada jalur SNBT. SNBT ini jalur tes. Nah, jadi jika mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi mempunyai nilai UTBK yang tinggi, itu peluang keterimanya di UNER itu sangat banyak. Jadi di jalur SNBT ini kuotanya hanya 30%. 30%, lebih banyak dari SNBP. Sedangkan yang jalur ketiga ya jalur mandiri. Jalur mandiri di UNER itu ada beberapa tipe ya, kayak ada jalur mandiri prestasi, ada jalur mandiri yang menggunakan tes. Kalian bisa cek aja di webnya yaitu www.ppmb.uner.ac.id. Itu semuanya ada di situ lengkap. Kemudian yang terakhir itu ada jalur golden ticket. Oh ya, di jalur mandiri itu kuotanya 50% ya. Sedangkan golden ticket ini itu nggak ada kuota resminya, tapi dia tidak mengambil dari jalur SNBP. Jadi ada kuota tersendiri lah buat golden ticket di UNER ini. Lah buat info dari golden ticket ini bisa cek di link di bawah ini ya. Oke teman-teman, di PPMB UNER ya Kak websitenya? Iya, PPMB. Oke, nah sekarang nih kalau nggak salah ya kayak UNER ini udah top 2 ya Kak ya? Iya bener banget. Oke, udah top 2. Nah biasanya nih para siswa kelas 12 tuh udah ketakutan banget nih kayak aduh UNER udah top 2. Bisa jadi mereka mikirnya kayak UKT-nya mahal, masuknya juga makin sulit kayak gitu. Nah kira-kira itu stereotip atau anggapan kayak gitu bisa dibenarkan atau enggak sih Kak? Mungkin ada tanggapan lain dari kawan tambahan. Oke, kalau dari aku dibilang karena udah top 2 nih ya, pasti teman-teman pasti ada lah rasa kayak ketakutan, kayak kurang berani dan kurang pede buat mau masuk UNER gitu. Karena dari beberapa anggapan teman-teman itu pasti kayak UNER udah tinggi nih, pasti masuknya sulit gitu. Nah, sebenarnya tuh tergantung kita sih sebenarnya, tergantung kemauan kita sendiri gitu. Kalau kalian berani dan kalian yakin pada diri kalian sendiri, itu pasti ada jalan gitu. Kayak dan masuk UNER tadi udah dijelasin sama Kak Mugi itu gak cuma satu jalur doang gitu. Sedangkan itu ada 4 jalur dan itu bisa kalian tempuh semua gitu. Nah itu masih banyak kesempatan kan Kak ya. Jadi nggak cuma melulu tentang UNER kok berat banget gitu masuknya gitu. Dan mungkin karena di UNER ini juga termasuk tinggi ya teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman aja kalian tuh mau nggak gitu loh, mau belajar apa enggak gitu. Kalau kalian berani mencoba dan kalian udah siap tuh pasti bisa, tinggal yakin aja. Oke, berarti teman-teman kelas 12 nih khususnya, jadi nggak usah takut ya kalau misalnya udah 1 atau top 2 ya sekarang ini. Jadi semua itu terbantah ya sama Kak Rio tadi. Iya. Jadi tergantung kemauan dari teman-teman kelas 12. Oke, lanjut nih Kak. Jadi buat UKT itu emang tergantung ya Kak ya. Dan nggak melulu top itu selalu mahal ya Kak. Oke. Nah kebetulan nih Kak, banyak dari pertanyaan siswa-siswa nih, ada nggak sih beasiswa di UNER itu gitu? Untuk beasiswa di UNER itu ada banyak ya guys. Jadi mungkin di sini aku mau menjelaskan tentang beasiswa yang khususnya KIPK. KIPK. Kalian pasti udah tahu ya apa itu KIPK. KIPK itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu intinya sama kayak KIP di sekolah di SMA. Tapi ini kayak di-upgrade untuk di perguruan tinggi. Jadi KIPK itu suatu program dari pemerintah untuk
membantu meringankan beban para siswa yang ingin punya semangat tinggi untuk berkuliah tapi memiliki kendala ekonomi. Jadi pemerintah ini mempunyai apa ya namanya program yaitu yang namanya KIPK. Oke, nah jadi KIPK ini program dari pemerintah langsung ya Kak? Iya benar. Nah itu persyaratannya apa aja Kak buat kelas 12 ini? Teman-teman kalau ingin tahu apa aja sih syaratnya buat daftar KIP kuliah nih, ya tadi yang disampaikan kamu itu benar ya. Jadi kalau kita mau daftar KIP ya otomatis kita udah punya kartu KIP gitu. Nah kartu KIP itu biasanya warnanya ungu teman-teman. Jadi warna ungu itu dari pemerintah. Itu kalian dapatkan waktu semasa kalian sekolah gitu. Mungkin dulunya kalau waktu SMA sekarang itu namanya bukan KIP, namanya PIP teman-teman. Nah itu sama aja, kartunya itu warna ungu. Nah gimana Kak kalau kita nggak punya KIP, apakah kita nggak bisa daftar beasiswa ini, apakah kita nggak dapat beasiswa buat masuk ke UNER gitu? Tenang aja teman-teman, persyaratannya tidak hanya KIP aja gitu. Nah kalau teman-teman punya kartu KIP ini biasanya udah otomatis buat teman-teman itu kemungkinan besar itu bakal diterima di beasiswa KIPK kuliah ini gitu. Nah tapi untuk teman-teman yang nggak punya kan nggak usah berkecil hati teman-teman, masih ada beberapa kartu yang harus kalian persiapkan. Yang pertama yaitu kartu PKH. Kartu PKH ini adalah kartu program keluarga harapan teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa tanyakan ke orang tua kalian apakah teman-teman itu masuk keluarga PKH gitu atau KKS teman-teman. KKS ini adalah kartu keluarga sejahtera. Nah kartunya itu namanya KKS, tapi kalau programnya itu namanya program PKH. Mungkin bisa ditanyakan ke orang tua masing-masing ya teman-temannya. Nah untuk kartu selanjutnya apa ya teman-teman? Nah itu yang selanjutnya adalah SKTM. Apa sih SKTM gitu? SKTM itu adalah surat keterangan tidak mampu. Nah SKTM ini bisa dikeluarkan dari kelurahan teman-teman. Nah Kak gimana sih mau dapat SKTM-nya gitu? Sedangkan kelurahannya itu kadang nggak bisa mengeluarkan gitu. Nah teman-teman coba bisa ajukan mulai dari sekarang ya teman-teman. Mungkin bisa mulai diajukan dari RT dulu nanti. Kalian minta tolong buat RT-nya mengajukan data diri kalian atau data diri keluarga kalian itu buat diajukan sebagai penerima bantuan sosial, sehingga kalian nanti bisa terdata di DTKS. Nah, apa sih Kak kok DTKS lagi? Tadi kan SKTM belum selesai, kok sekarang udah masuk ke DTKS aja gitu. Nah, sebenarnya SKTM sama DTKS ini keterkaitan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mengajukan SKTM atau kan ingin mendapatkan DTKS, teman-teman. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial, di mana DTKS ini tuh dikeluarkan dari Dinas Sosial, teman-teman. Jadi persyaratan buat kalian dapat DTKS ini, kalian harus punya SKTM. Nah, SKTM ini tuh kalian mintakan ke kelurahan dengan tanda tangan diketahui kepala desa atau kepala kelurahan. Nanti isinya itu membuktikan bahwasanya benar-benar teman-teman ini berasal dari keluarga kurang mampu gitu atau berekonomian menengah ke bawah gitu. Karena ya bisa digarisbawahi teman-teman KIP ini emang ditujukan kepada teman-teman siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi tetapi terkendala dengan ekonomi, terkendala dengan biaya, dan mungkin orang tuanya nggak punya biaya buat kuliah. Nah pemerintah itu memfasilitasi itu gitu loh. Nah jadi persyaratan-persyaratan tadi itu bisa teman-teman siapkan gitu, yang dari kartu KIP, KKS atau PKH, SKTM dan DTKS gitu. Nah dari keempat senjata ini itu teman-teman pasti kemungkinan bisa mendaftar gitu. Nah Kak apakah itu aja persyaratannya gitu? Nah ini adalah persyaratan berkas-berkas yang perlu kalian siapkan ya teman-teman ya. Nah untuk persyaratan resminya itu teman-teman harus terdaftar di webnya Kemendikbud atau webnya kipk.kemendikbud.go.id gitu. Itu sih Kak untuk persyaratannya Pak. Berarti yang terpenting harus tercantum di DTKS sama di websitenya KIPK ya. Nah tadi kan syaratnya di Kak. Nah, kalau alur pendaftarannya itu apakah kita harus daftar KIPK dulu atau masuk ke univnya dulu nih Kak? Biasanya itu pertanyaan dari siswa kelas 12 nih Kak, kebingungan banget selalu. Oke, kalau dari aku ya teman-teman, mungkin tadi kan udah tak bilangin kalau kalian udah punya persyaratan 4 tadi, itu kalian bisa mulai mengajukan pendaftaran di web di bawah ini, yaitu di www.kipk.kemendikbud.go.id. Nah nanti kalian buka di web itu, kalian daftar menggunakan nick sama email kalian gitu. Nah nanti kan di situ diarahkan teman-teman, diarahkan buat ngisi formulir, ngisi biodata keluarga, sama mungkin prestasi teman-teman. Ada juga buat plan kalian nanti kalau kalian diterima di kuliah itu kalian kehidupannya gimana gitu. Terus nanti ada juga beberapa jalur teman-teman yang bakal kalian gunakan untuk mensinkronisasi dari jalur masuknya teman-teman sama beasiswa ini gitu. Nah
kira-kira ini tuh bisa kalian daftar itu mulai tanggal 14 Februari 2025 teman-teman. Jadi kalau kalian mau daftar sekarang masih belum bisa ya, karena masih belum dibuka kak webnya gitu. Jadi mulainya dibuka itu pada tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan 29 September 2025. Jadi memang rentang waktunya memang lama ya kak? Ya. Jadi buat teman-teman bisa dipersiapkan berkas-berkasnya biar nanti nggak Bingung ya kak? Iya, biar nanti nggak bingung. Nah, kebetulan nih kak, aku dengar kalau Aupuka dari Aupuka nih, Iya. itu ada program kerja KIPK Goes to School. Kalau boleh tahu nih kak, KIPK Goes to School itu apa sih kak? Mungkin dari Kak Budi bisa dijawab. KIPK Goes to School itu kayak program kerja dari Kementerian Pengabdian Masyarakat. Itu kita terjun langsung ke sekolah-sekolah asal tempat kita. Jadi kita akan mensosialisasikan tentang bagaimana sih pendaftaran KIPK di perguruan tinggi itu kayak gimana. Terus bukan hanya tentang KIPK saja, kita juga akan mensosialisasikan gimana sih caranya untuk mendaftar di UNER tersebut. Jadi kan udah dijelasin kan bahwa di UNER itu ada 4 jalur. Jadi nanti kita akan mensosialisasikan tentang itu semua, baik tentang gimana cara masuknya ke UNER dan mensosialisasikan tentang gimana sih caranya mendaftar KIPK itu sendiri. Berarti programnya itu ditujukan karena ada, maksudnya karena banyak keluhan ya kak dari siswa yang kurang informasi di ruang KIPK. Iya benar banget. Nah, kalau dari panitia KIPK nih kak, itu buat pengajuan ke sekolah-sekolah itu gimana ya kak prosesnya? Oke, mungkin kalau dari aku teman-teman ya, gimana sih kita sebagai panitia itu biar kita bisa maju ke sekolah-sekolah gitu. Nah, teman-teman gini ya, nanti kalian itu bakal kita kasih, atau kebetulan aku juga sebagai panitia akan kasih kalian bekal, yaitu yang mana proposal teman-teman. Proposal sama surat izin kegiatan, dimana dua ini tuh kita tujukan kepada sekolah yang bakal kita tuju gitu. Jadi panitia itu bakal atau volunteer atau penanggung jawab daerah itu bakal terjun langsung ke sekolah-sekolah yang mereka tuju, kita bawakan proposal, dan itu pasti melalui alur perizinan ke guru BK ataupun ke kepala sekolah teman-teman. Nah, di situ nanti kita berdiskusi bahwasanya kita itu benar-benar membawakan informasi yang informatif gitu loh. Karena kita tidak hanya sekedar membawa Universitas Airlangga, tapi kita juga membawa beasiswa yang diberikan langsung dari Kementerian Pendidikan gitu. Nah, supaya teman-teman adik-adik kelas 12 ini itu juga tahu gitu bahwa kita itu bisa kuliah kak tanpa mengeluarkan biaya spesial pun gitu, supaya kita juga meringankan beban orang tua ya kak ya gitu. Jadi kita tetap bisa belajar, tapi orang tua tidak terbebani dengan biaya kuliah yang cukup tinggi itu. Ya, jadi stay tune aja ya teman-teman. Jadi panitia KIPK Goes to School ini datang ke sekolah-sekolah kalian. Kembali lagi nih kak di KIPK. Kira-kira nih kak, jalur mandiri UNER ini itu bisa nggak sih daftar KIPK? Kebetulan aku juga dari Mandiri juga ya, jadi aku sudah membuktikan itu, ya sudah pasti bisa gitu. Nah, tadi udah disampaikan sama Kak Mugi bahwasanya jalur mandiri tidak hanya satu jalur aja gitu loh. Banyak banget mandirinya, dari mandiri tes tulis, dari mandiri TBK plus, dari mandiri kemitraan, dan juga nilai raport gitu. Nah, teman-teman tuh nggak usah takut gitu loh. Mungkin udah kena kena rumor gitu ya, kayak mandiri tuh pasti mahal, baru bayar UKA, bayar UKT, dan itu kan cukup tinggi ya kalau mandiri ya. Nah, tapi karena kalian itu daftarnya pakai beasiswa teman-teman, jadi udah pasti itu ke backup gitu loh. Karena kalau kalian nanti udah daftar, udah siapin nih di web KIP-nya tadi ya, udah dijelasin tadi di sebelumnya, udah daftar di webnya itu, dan kalian juga udah daftar di Universitas Airlangga, dan kalian keterima di UNER, secara otomatis webnya KIP juga bakal tersinkronasi dengan web PPMB kalian teman-teman. Nah, kalian di Universitas Airlangga ini lewat jalur mandiri itu kita benar-benar kalian cek di web yang udah disampaikan Kak Mungkin tadi di ppmb.unar.ac.id. Nah, itu benar-benar lengkap banget di situ informasinya dari beberapa jalur yang dibuka bertahap teman-teman. Nah, kebetulan di Universitas Airlangga ini juga kuota KIP-nya itu sangat besar banget teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir untuk tidak dapat KIPK gitu loh. Kalau kalian udah benar-benar mengajukan dan mempersiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan tadi, insya Allah teman-teman kan pasti bisa dapat beasiswa ini gitu. Karena kebetulan
tiap tahunnya Universitas Airlangga ini mendapatkan kuota yang cukup besar dan kemudian juga meningkat teman-teman. Jadi kan jangan sia-siakan kesempatan buat mengambil itu ya kak ya gitu. Jadi KIPK ini bukan cuma jalur SNMPTN aja ya kak, mandiri pun bisa terjun. Jadi jangan putus semangat. KIPK itu di UNER memfasilitasi ya, kuotanya juga gede kalau di UNER. Nah, pertanyaan yang banyak nih kak, siswa-siswa itu biasanya KIPK ini cuma bisa daftar di semester 1 aja atau bisa kita daftar di semester 2 atau 3? Izin menjawab ya, untuk KIPK ini hanya di semester awal aja. Jadi ketika kita ingin mendaftar perguruan tinggi, itu kita mendaftar KIPK dulu. Nah itu cuma dibuka di awal aja, di awal pendaftaran gitu. Ketika kita udah semester 2 atau semester 3 ke atas itu udah nggak bisa daftar KIPK. Jadi emang harus sinkron ya dari awal. Mungkin kalian bisa nyari beasiswa lain, soalnya di Universitas Airlangga itu banyak banget beasiswa, nggak cuma KIPK itu sendiri. Oke, jadi buat teman-teman semester 2 atau semester 3 mungkin bisa cari beasiswa lain ya kak di UNER. Nah yang terakhir nih kak, biasanya ini pertanyaan dari semester 1, 2, 3 gitu ya kak. Nah kalau KIPK ini ada target minimum IPK-nya nggak kak pas semester 2 gitu? Oke, mungkin izin menjawab ya teman-teman ya. Kita sebagai mahasiswa KIP tentunya juga kita tidak serta-merta mendapatkan beasiswa itu dengan cuma-cuma ya teman-teman ya. Jadi pertimbangan dari pemerintah itu mempercayakan bahwasanya kita juga perlu gitu loh, kita di sini tuh difasilitasi dan kita pasti harus berprestasi juga kan. Nah gitu loh, jadi secara otomatis kita juga bakal pantau teman-teman gimana progres selama kita belajar, terus hasil nilai kita gitu tiap semesternya bakal dipantau juga, dimana teman-teman itu harus kalau punya nilai itu harus stabil teman-teman. Jadi mungkin kalau dari teman-teman yang udah masuk di UNER nih, dari tim sosial humaniora atau jurusan yang identik dengan IPS kalau SMA gitu ya, nah itu dengan batas minimumnya itu 3,0 teman-teman. Jadi IPK itu tidak boleh kurang dari itu gitu. Nah mungkin nanti kalau 3 semester berturut-turut bakal ada monitoring kalau teman-teman itu nilainya turun gitu. Nah kalau dari teman-teman saintek atau jurusan yang identik dengan sains atau IPA, nah itu kita dibatasin teman-teman dengan batas minimumnya itu 2,75, dimana itu benar-benar kita di batas bawah banget nih kak. Jadi kalau nanti teman-teman itu di bawah itu secara berturut-turut kayak tadi yang sebelumnya, juga pasti kita ada monitoring dan evaluasi. Oke, mungkin banyak dari teman-teman tuh yang tahu kalau KIPK ini cuma nge-cover UKT ya kak. Nah, mungkin ada benefit lain nggak sih kak dari KIPK ini selain meng-cover UKT tadi? Oh, tentunya ada dong. Yang pertama itu ya bener yang dikatain Amanda. Tadi yang pertama kita dapat beasiswa gratis UKT untuk jalur SNBT dan SNBP. Dan yang kedua kita dapat biaya hidup juga loh. Dan untuk kalian yang keterima di jalur mandiri, itu kalian bebas UKA. Kan di jalur mandiri ada UKA kan. Jadi itu mahasiswa KIPK itu dibebasin biaya UKA tersebut. Jadi emang beda-beda antara SNBP sama mandiri. Ya. Tapi itu lumayan gede ya benefitnya, kita dapat UKT dan juga biaya hidup. Nah kalau untuk Surabaya nih kak, itu besaran nominalnya berapa ya kak? Oke, kalau biaya hidup yang ada di Surabaya ini, karena Surabaya sudah masuk klaster keempat ya teman-teman ya. Jadi skema dalam pemberian biaya hidup di KIP kuliah itu ada 5 klaster teman-teman. Nah kalau dari Surabaya teman-teman, karena Surabaya ini sudah masuk klaster keempat ya kak ya. Jadi di skema pemberian biaya hidup di KIP kuliah itu tuh kita ada 5 klaster teman-teman. Jadi klaster pertama, klaster kedua, 3 dan keempat sampai ke 5. Nah di mana klaster kita udah di klaster keempat dengan nominal 1.250.000 itu per bulan teman-teman. Tetapi karena pemerintah itu pemberiannya kita dalam 1 semester, sehingga kita diakumulasikan selama 6 bulan ya kak ya. Jadi kita diberikan secara langsung setiap semesternya itu sebesar 7.500.000 gitu. Nah dari masing-masing kelas itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang 1 juta, ada yang 900, sampai juga ada yang juga yang 1.500.000 gitu. Berarti di UNER ini lumayan gede ya kak. Berarti 7.500.000 itu langsung masuk ke rekening kita atau dari prodi atau fakultasnya dulu atau gimana? Oke, mungkin bisa menjawab. Mungkin kalau uangnya ya, iya, itu langsung masuk ke rekening kita. Okay. Jadi dari pihak UNER itu tidak memungut sepeser pun
Jadi semuanya itu langsung masuk ke rekening kita. Dan itu untuk biaya hidup selama 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali itu langsung masuk ke rekening kita. Kalau buat biaya hidup nikah itu ada, kita harus nyatet atau ngelaporin dana-dana dari uang yang kita gunakan itu atau enggak ya Kak? Oke, izin menjawab ya teman-teman. Kalau seumpama case seperti itu tuh secara tidak langsung nih teman-teman, dari UNER itu tidak mewajibkan buat teman-teman itu benar-benar melaporkan segala pengeluaran kalian. Nah, tapi secara kesadaran diri lah. Nah, gitu. Jadi kalian diamanahkan 7,5 ini Kak. Jadi kalian itu bisa memanage gitu, kira-kira dengan 7,5 ini tuh kalian bagi ke 6 bulan itu cukup apa enggak. Nah, itu kalian atur sendiri keuangan kalian. Di situ kalian juga belajar gimana sih memanajemen keuangan kalian gitu. Apalagi uang yang digunakan itu juga uang dari pemerintah gitu. Jadi selain kita dapat benefit, kita bisa berkuliah dengan UKT 0, kita juga bisa belajar memanage uang ya Kak, karena langsung masuk ke rekening pribadi seperti itu. Mungkin dari aku ya, buat kalian siswa-siswi angkatan 2025, buat yang ingin daftar di UNER, itu kalian harus dipersiapkan terlebih dahulu. Karena jalur pertama yang akan dibuka yaitu SNBP. Bagi kalian yang memiliki kemungkinan masuk di eligible, ini kalian bisa cari-cari apa sih prodi yang tepat untuk kalian, passion kalian itu apa, kalian bisa cari-cari terlebih dahulu. Tapi buat kalian yang nggak ada kesempatan untuk masuk ke eligible, kalian bisa mempersiapkan belajar untuk jalur yang lain yaitu UTBK, karena di UNER itu kan top 2 ya, jadi untuk masuk di UNER itu lumayan susah, jadi harus dipersiapkan dari sekarang agar nantinya kalian bisa keterima di UNER dan bisa bergabung dengan kita semua. Kak, dari aku mungkin tadi juga udah disampaikan ya teman-teman nih, yang tadi udah disemangatin juga sama Kak Mugi buat bisa dibersihkan dari sekarang nih buat belajarnya. Nah, di samping teman-teman juga mempersiapkan buat belajar, jangan lupa teman-teman kalian siapkan buat berkas-berkas yang udah dijelaskan tadi untuk mendapatkan beasiswa, supaya teman-teman nanti bisa masuk ke UNER juga dapat beasiswanya juga gitu. Jadi nanti jangan lupa cek di websitenya ppmb.uner.ac.id dan juga kipkuliah.kemendikbud.go.id dan juga web AUPMO atau di IG-nya AUPMO atau mungkin di kipkgts.uner gitu ya. Jadi nanti kita akan share banyak informasi mengenai beasiswa dan jalur masuk secara bertahap teman-teman gitu. Oke, terima kasih ya buat Kak Rio sama Kak Mugi. Nah, teman-teman, kita udah selesai podcast untuk Bisik Bincang Asik. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. See you. Terima kasih ya teman-teman.